Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi teman-teman. Saat ini saya berada di kebun kemitraan Mansur Talas dan hari ini kita panen. Tapi teman-teman, panen ini tidak seperti biasa teman-teman, dan ini mungkin salah satu contoh panen yang gagal teman-teman. Karena kenapa? Karena 100% ini talasnya tidak ada yang mulus teman-teman. Ini diakibatkan kenapa dan bagaimana pemeliharanya kok sampai bisa seperti ini. Nah, hari ini saya akan bahas teman-teman, sekaligus saya akan memberikan penjelasan untuk para petani talas supaya tidak seperti ini, dan kalaupun mengalami panen seperti ini, petani talas bisa bangkit dan bisa termotivasi. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman, ini hasil panen kita hari ini, dan yang saya tadi sampaikan 100% talas di sini ini mengalami kegagalan karena diserang jamur, ulat, dan lain sebagainya. Ini ada yang lumayan besar teman-teman, tapi tetap ini ada jamurnya di sini teman-teman. Dan kebanyakan talas di sini adalah talas yang kecil-kecil teman-teman. Dan ini sudah berjamur juga teman-teman seperti ini. Ya, nah ini salah satu contoh talas keadaan yang reject atau yang bukan gagal teman-teman. Ini masih tetap bisa terjual, tetapi rank harganya di setengahnya dari yang bagus teman-teman. Nah teman-teman, di sini kurang lebih petani menanam 700 pohon tanaman talas, dan bisa kita lihat di belakang saya ini keadaan talasnya sangat memprihatinkan teman-teman karena gagal. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Seorang petani ketika mengalami kegagalan seperti ini tetap harus berjuang teman-teman. Nah khususnya untuk para petani talas, ini ada tips dari saya. Kalau misalkan keadaan seperti ini dan gagal seperti ini, para petani talas, sahabat Mansur Talas, jangan sekali-kali kapok teman-teman. Artinya jangan sekali-kali memutus rantai penanaman talas, karena kalaupun kita gagal seperti ini, kalau teman-teman menanam lagi, nah itu akan ada kemungkinan bisa panen bagus teman-teman, karena anakan dari 700 pohon ini yang kemarin ditanam, ini yang kemarin ditanam 700 pohon ini anakannya sudah lebih dari 2 kali lipat. Artinya para petani bisa menanam 2 kali lipat dari 700, artinya bisa menanam sekitar 1500 pohon. Nah kemudian kalau para petani bisa menanam lagi, ini ada kemungkinan bisa panen lebih bagus, dan ini bisa menjadi pembelajaran dan ada hikmahnya juga dan motivasi juga, sekaligus evaluasi bagaimana supaya tidak seperti ini lagi. Intinya begitu teman-teman, jangan sekali-kali menanam talas hanya satu putaran. Ketika putaran pertama gagal, jangan sekali-kali kapok. Artinya harus terus menanam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena 2 kali, 3 kali kita tidak mengeluarkan modal bibit dan ada evaluasi pembelajaran dari panen yang pertama. Inilah keadaan hasil panen di kebun ini teman-teman. Ini kecil-kecil, rata-rata ya 7-8 ons, jadi ada sekilo 3 atau sekilo 4. Dan saya lagi sortir hari ini, dan ini alhamdulillah yang masih bisa kita manfaatkan dan masih kita bisa jual teman-teman. Tapi ini grade-nya grade reject atau grade yang kurang bagus, dengan harga di setengahnya dari yang bagus. Misalkan hari ini saya beli dari petani yang grade A 1 kilo ke atas mulus dengan harga 9.000. Kalau nggak reject seperti itu teman-teman, yang seperti ini harganya 4.500, jadi 50% dibayar, jadi 50% harga yang grade A teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi contoh yang gagal panen, bukan gagal tapi mungkin belum berhasil karena banyak faktor-faktor yang menyerang talas ini. Ini nanti kita masih sortir ya, dibuang yang busuknya, dan ini yang tidak terpakai teman-teman, karena ini kalau kita ambil juga ini nanti dikukus tidak begitu bagus karena keras.
Nantinya katakannya mau diambil sama petani untuk pakan teman-teman. Beginilah teman-teman cara saya nyortir. Jadi talas yang akan kita ambil dan akan kita beli dan kita manfaatkan adalah talas yang memang yang busuknya sudah kita buang teman-teman. Di sini kan banyak ada jamur teman-teman, yang kita buang dulu si jamurnya sampai nanti yang busuknya tidak ada teman-teman. Nah, ini kan masih busuknya teman-teman, kita buang sampai yang busuknya tidak ada. Nah, dan ingat teman-teman, ketika talas yang gagal seperti ini, bawahnya ini ya, pangkal bawah talas ini biasanya kalau kita kukus teksturnya keras. Makanya semua talas yang panennya seperti ini kita harus buang bawahnya, karena ini gembos teman-teman. Nah, ini gembos ini biasanya diakibatkan ini terlalu kering atau terlalu lama didiamkan selama kemarau, atau talas ini kekeringan sehingga tidak disiram airnya, gembos seperti ini teman-teman ya, gembos. Dan nantinya kalau diolah pun dia tidak akan empuk teman-teman, keras atau seperti ini teman-teman. Ini diakibatkan ya teman-teman, ini diakibatkan habis pangkal bawahnya ada kekeringan dan terbawa oleh ulat teman-teman. Kalau dua anak lamin ya, lamin itu dah saya telepon seperti hujan kan ya. Kita ngobrol teh barang teh cai di mereka ya. Cai masih ayah, biar nggak tahu nyabar. Bor. Gitu mah. Kemarin repot karena cabai deh. Ya agak ngapet teh. Wah. Tangokna dihancur. Cabai belum mah. Nah, gong. Jual baru. Ini cabai domaman baik coba. Baik cabai domam rada stabil, cabai domam masih kita teh teh. Mohon punya cabai 50.000. Kita nanti pangosnya teh biar bisa. Kayak kapayun deui pemikir teh aya masak 50 kilo deui ada 3 hari.
lari kita peminat gitu di mana dinya di dia gitu itu kan tenang lari tapi kayak depan di itu di balong aja kenging tumpur ting mohon tau kayak teras sama pada itu tuh ayahnya saya sana lah pengen nyai paling olahraga ngatur itu ayah lah beda main nancep pendei lah balik mah gitu mohon ini terus ayah kira itu ayah keneh gitu dengan sela-sela cabe gitu mohon ini mah gitu ngarah cabe ya kan papi pindah ke mah pemi kosa kedik malah cari dadak gitu enten iya ge aya pembelajaran di nu ieu Pak mohon ini kene salit maksimal mohon dah gitu tapi kalau di balong itu tuh di balong saatna di tanaman teh itu ada aya kene balong saat saya terus gimana da ning di lobang jero teuing mohon koreng kewe di saeueur aja yang gampil ya dicabutan oge udah boleh ya lincong dari di saeueur kan tanu saeuran mohon ieu bear bea pamit anu saluran kayak tanah jero mah ragu aku belah ngurus gitu ada anakan ya kada ilustrasi mohon tinggal dicabut deh agung pada alit ya mohon ada teh sampai cabutan coba man duka pemain dipotong ya teh dan ulah dulu sampai ke kana bongona nah itu ya kami anak-anak telah terus agung mohon dicabut truk ieu na bolong ki ieu teh kota aya kadang anu basil mohon kadang anu tapakan janten areol mohon teu mulus gitu kadang teh sarami kieu maksimal sami dampaan sami jempol kaki terus diala mohon jadi alit keneh mah moal ngaruh mohon kami terus agung mah ngaruh terus agung yang diala ngaruh teh tahu pami terus ngalah udah aragung anaknya diala nah eta memeh di saeur teh semprot lah harus terinfeksi lah gitu karena tapak oh gitu semprot teh nah terus obat obat naon khususnya itu ini semua desis we sisanya pun khusus eta nama tanam di kupura dan dicair teh oh gitu eta nantinya jadi ame si tapak anak garing mohon jaramian setengah nalobang jarami jadi pupuk muhanap anu bagian ya dari pupuk kimia mah nah ya unggul minyak unggul kami enak bari nanam di tah liang terus jarami dulu teh hayam dan ya sebutan ini rawasnya istilah dikamalir ke di lobang sering gitu ya dan karena kamalir kampar kan teh hayam ngalir ke rawas
ya. Ya gimana ya mah. Betul kali. Iya, mungkin menurutnya. Ya, kan tali barang tuh. Ambil anjir. kali ya. Gotong kalau. Kadang lah di panggot ada iya na tangga na no biye.
Nah teman-teman, saya berada di lahan yang tadi hasil panennya kurang memuaskan. Bukan berarti gagal, berarti ini pembelajaran awal atau ada hikmahnya untuk petani, sehingga petani bisa evaluasi dan bisa memperbaiki cara nanam dan cara perawatan. Teman-teman, untuk talas pratama ini ketika kita panen perdana dan penanamannya di bawah 1000, itu memang penghasilannya atau lebihnya akan sangat minim, karena memang banyak habis modal untuk perawatan, buka lahan ataupun bibit. Tetapi kalau teman-teman penanaman kedua, ketiga, insya Allah itu akan menjadi modal kedua dan akan menjadi bonus, karena teman-teman tidak harus membeli bibit lagi dan teman-teman juga bisa belajar dari penanaman pertama. Dan saya sarankan untuk yang perdana, ya, yang pertama atau perdana menanam talas, jangan lebih dari 1000 teman-teman. Saya sarankan tanam 1000 saja, meskipun teman-teman punya banyak lahan. Karena kenapa? Pertama, dari penanaman 1000 itu kita belum tahu akan sukses ataupun gagal. Nah, kalau misalkan teman-teman berhasil dan sukses penanaman 1000, hasilnya mulus-mulus dan berhasil panen, alhamdulillah, dan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Tetapi kalau teman-teman misalkan panennya gagal ataupun banyak yang busuk seperti di lahan ini, teman-teman tidak begitu tidak begitu rugi karena hanya modal 1000 saja. Dan teman-teman harus menanam lagi kedua kali dengan bibit dari anakan yang 1000 tersebut. Begitu teman-teman. Kenapa? Alasannya saya tidak menyarankan untuk teman-teman yang menanam perdana jangan lebih dari 1000 pohon, ya. Usahakan 1000 saja meskipun teman-teman banyak lahan. Karena nanti dari 1000 itu 3 bulan pertama teman-teman akan panen bibit 5 kali lipat, ya. 1000 punya 5000. Nah, yang 5000 itu nanti akan kemanakan? Teman-teman harus berpikir sampai arah sana, sehingga teman-teman bisa planning perencanaan penanaman yang lebih akurat dan lebih baik lagi, sehingga teman-teman bisa terus berkembang dan mengembangbiakan talas ini, sehingga teman-teman dalam 1 tahun sudah punya beberapa ribu bahkan puluhan ribu pohon talas. Teman-teman, selanjutnya pesan dari saya untuk para petani talas, jangan kapok untuk menanam talas meskipun panen perdana ini gagal teman-teman. Ingat, kita masih punya penanaman kedua, ketiga, dan itu semuanya akan menjadi keuntungan. Semoga sukses kedua, ketiga, dan insya Allah pasti sukses teman-teman, karena penanaman kedua kita tidak usah membeli lagi bibit. Teman-teman, yang terakhir untuk para petani talas, teruslah mengembangbiakan talas ini, budidayakan talas pratama ini, sehingga bisa menjadi pintu rezeki dan pintu kesejahteraan untuk para petani semua. Insya Allah untuk teman-teman yang ingin menanam talas pratama, Mansur Talas akan selalu support dan akan selalu sharing, memberikan pengalaman-pengalaman dari para petani binaan Mansur Talas. Untuk teman-teman yang membutuhkan bibit juga silahkan boleh kontak Mansur Talas, nomornya ada di profil saya. Dan untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya kota Kabupaten Tasik, yang ingin membudidayakan talas, yang ingin belajar talas, insya Allah kita siap untuk sharing dan siap akan support yang akan menanam talas. Dan Mansur Talas membuka kemitraan khususnya untuk di wilayah Kabupaten Kota Tasikmalaya untuk membuka peluang untuk para petani membudidayakan talas pratama ini. Dari mulai pembibitan, perawatan sampai panen insya Allah kita bantu, insya Allah kita dampingi sampai marketnya kita bantu juga. Dan untuk teman-teman di wilayah seluruh Indonesia, terus terus kita berjuang, terus kita budidayakan talas pratama ini. Dan ingat teman-teman, untuk pemasaran talas pratama ini, teman-teman yang ada di Sumatera, Kalimantan, dimanapun berada, coba adopsi adopsi cara pemasaran talas seperti di Jawa Barat ini. Teman-teman pasti bisa, karena mungkin yang jadi patokan adalah Jawa Barat, tapi saya pasti kalau misalnya di Sumatera, Kalimantan, kalau misalkan pemasarannya seperti Jawa Barat akan sukses juga. Nah, di Jawa Barat teman-teman, talas ini kenapa banyak dibudidayakan dan banyak pemasok yang di luar Jawa memasoknya ke Jawa Barat, karena di Jawa Barat
si talas ini sudah menjadi satu ciri khas apalagi di Kota Bogor, sehingga banyak kedai-kedai kukus talas ataupun misalkan bolu talas yang dijual dengan beraneka ragam makanan. Nah, di luar Jawa pun saya yakin pasti bisa. Banyak rekan-rekan saya, pelanggan-pelanggan saya yang sudah memulai bisnis jualan kukus talas seperti di Wonosobo, di Jogja, di Surabaya dan lain-lain, bahkan di Sumatera, di Bangka. Nah, itu mereka belajar seperti pemasarannya di Jawa Barat, dan alhamdulillah step by step mereka bisa menjual kukus talas ini, bisa menjual aneka makanan talas ini, sehingga bisa menanam juga di wilayahnya masing-masing. Begitu teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Tadi yang saya sampaikan, mohon maaf bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya sharing dari para petani yang saya bina dan para petani kemitraan Mansur Talas. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi motivasi, edukasi, dan bahkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk para petani talas dimanapun berada, khususnya untuk para subscriber saya. Terima kasih sudah mendukung channel saya, mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sekian dari saya, terima kasih. Akhir kata, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.